Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Sesudah Paskah, bacaan-bacaan yang kita dengar itu tentang bagaimana menjadi saksi kebangkitan. Bahkan itu menjadi perintah oleh Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Hendaklah engkau menjadi saksiku kepada segala bangsa. Ceritakanlah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Itu perintah untuk menjadi saksi kebangkitan. Jadi Anda dan saya identitasnya adalah saksi. Saksi tentang kebangkitan. Mengapa? Ya karena kebangkitan itulah yang paling penting. Kebangkitan itulah yang membuat hidup kita itu berarti. Kebangkitan itulah yang membuat hidup kita tidak berakhir dengan kesia-siaan, dengan kematian, tetapi dengan kebangkitan mulia. Dan itu tentu membawa harapan, membawa sukacita, bahkan membawa kekuatan. Apa yang kita alami dalam duka cita dan derita bisa kita hadapi karena kita nanti akan berakhir dengan kemuliaan. Nah, itulah harapannya, itulah kekuatannya. Maka Paulus bisa menulis penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Nah, itulah kebangkitan. Namun, kredibilitas seorang saksi itu adalah pengalamannya. Dia mengalami sendiri, maka dia bisa bersaksi. Dan kesaksiannya kredibel. Pertanyaannya adalah, apakah Anda dan saya mengalami Yesus yang bangkit? Nah, itu. Bagaimana Yesus yang bangkit itu kita alami? Kita merasakannya, kita mengalaminya, kita ditolong, kita ditemani. Terutama pada saat-saat yang memang sedih, susah, tiba-tiba kita memperoleh kekuatan, memperoleh harapan. Karena Tuhan menyertai kita dan membuka jalan. Anda dan saya pasti punya pengalaman. Dan itulah yang kemudian kita berikan sebagai kesaksian. Tetapi tidak selalu bahwa kesaksiannya itu berupa kata-kata dan penjelasan. Bisa dengan kesaksian hidup, cara pandang, sikap kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sesudah kita mengalami Yesus yang bangkit, Yesus yang menolong, kita kemudian makin percaya, makin mengimani dan makin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, makin mengasihi Tuhan. Itulah kesaksian kita. Ketika hidup kita itu penuh kasih kepada Tuhan, penuh kasih kepada sesama, dan penuh sukacita karena selalu ada harapan. Itulah kesaksian akan kebangkitan. Orang yang melihat kita merasa energi harapan itu, merasa energi optimis itu. Karena kita mendasari hidup kita berdasarkan pengharapan. Pengharapan bahwa hidup kita itu suka maupun duka akan berakhir dengan kemuliaan. Dan karena itu kita optimis, selalu melakukan kebaikan. Tidak pernah menyerah terhadap kejahatan. Kita terus berani maju karena kita punya pengharapan. Bahkan berani memikul salib. Karena kita tahu akhir dan ujung dari salib itu bukan kematian, tetapi kehidupan mulia bersama Tuhan. Hal itu bisa dirasakan. Dan itulah kesaksian yang benar. Nah, kalau kita mempunyai kesempatan, baru kita memberikan kesaksian itu melalui kata-kata, dengan penjelasan. Tetapi banyak hal yang tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata. Kredibilitas seorang saksi adalah pengalamannya dan hidupnya sendiri. Maka yang paling penting adalah kita mengalami Yesus yang hidup. Yesus yang menyertai kita, Yesus yang menolong. Dan kemudian kita bertumbuh menjadi makin baik, makin berpengharapan. Fokusnya ada pada pesan Tuhan, yaitu ceritakanlah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Pertama-tama tentu pengalaman kita sendiri, bahwa kita diampuni, bahwa kita dicintai. Meskipun kita berdosa, kita tetap ditolong pada saat kita mengalami kemalangan, kita mengalami derita. Itu bukti bahwa kita dicintai bukan karena kita baik,
Bukan karena kita tanpa salah, tetapi tanpa syarat kita dicintai, tanpa batas kita dicintai. Dan untuk itulah penebusan. Maka kita perlu menyampaikan pengampunan dosa, penebusan yang merupakan buah dari pertobatan. Yang menarik adalah kesaksian hidup kita, bahwa hidup kita menjadi makin baik, itu adalah wujud pertobatan. Dan biasanya bukan karena kita bertobat, maka Tuhan mengasihi kita. Tidak, itu melelahkan. Karena seringkali kita merasa kok saya tidak bertobat ya. Kalau pengakuan dosa ya itu terus. Bukan itu terbalik. Pertobatan justru terjadi ketika kita mengalami pertolongan dan penebusan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami bahwa kita ini ditolong, bahwa Yesus sungguh hidup, Yesus sungguh mengasihi kita kendati kita berdosa, dan karena itu kita kemudian bertobat. Nah, itulah yang terjadi. Dan itulah yang kemudian kita berikan sebagai kesaksian. Allah begitu mengasihi kita tanpa batas, tanpa syarat. Kita ditolong bahkan ketika kita dalam keadaan berdosa, kemudian kita bertobat. Itu yang kita wartakan. Dan pertobatan kita wujudkan dalam pertumbuhan hidup kita yang makin baik, makin respect terhadap orang lain, makin mengasihi Tuhan, makin mudah mengampuni sesama yang bersalah, makin tenang menghadapi kesulitan dan masalah. Dan itulah yang kemudian menjadi kesaksian yang powerful. Karena action speak louder than words. Dan itulah yang menjadi pesan dari Tuhan sekaligus perintah bagi kita. Supaya kita bisa menjadi saksi-saksi kebangkitan. Hidup ini indah sekali. Hidup ini penuh pengharapan. Bukan bahwa hidup tanpa masalah, bukan. Tetapi kendati ada masalah akan berakhir dengan kemuliaan, kebahagiaan, kebangkitan. Kendati ada masalah, Tuhan menemani kita. Kendati ada masalah, kita sangat dicintai. You are loved. Maka handle yourself with care. Handle others also with care. Karena we are loved. Dan itulah kesaksian tentang kebangkitan. Kita dikasihi tanpa batas. Kita dikaruniai pengampunan dan penebusan atas segala dosa kita. Supaya kita bertobat. Supaya kita bertumbuh. Karena hidup berdasarkan kasih yang tak terbatas itu. Hidup berdasarkan pengharapan. Apapun yang akan terjadi ketika kita berani mengasihi Tuhan, kita akan berakhir dengan kemuliaan. Dan itulah kekuatan besar untuk menghadapi suka duka kehidupan ini. Kehidupan akan selalu ada gelombang, akan selalu ada masalah. Tetapi bersama Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang mengasihi kita tanpa batas, mengasihi kita tanpa syarat, kita akan menuju kepada kehidupan yang mulia dan berakhir dengan kebangkitan. Mari kita mencoba mengalami Yesus yang hidup, yang bangkit dan menemani kita itu. Dan kita hidup berdasarkan pengalaman itu. Supaya kita bisa menjadi saksi-saksi kebangkitan yang kredibel. Karena kredibilitas kebangkitan ada dalam pengalaman Yesus yang bangkit, yang sungguh kita alami di dalam hidup kita. Namun, sekali lagi, dalam mengolah itu, tetap memegang prinsip, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.